Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi imam dan makmum yang terhalang takbir. Seorang makmum boleh mengikuti imam meskipun antara keduanya terdapat tabir atau sekat yang menghalanginya, dengan syarat makmum mengetahui gerakan salat imam, baik dengan melihatnya atau mendengar suaranya. Jadi tidak apa-apa asalkan yang dibalik takbir mengerti gerakan imam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Hasan berkata, tidak masalah jika kamu sholat berjamaah sedangkan antara kamu dan imam ada sungai. Abu Mijlas berkata, boleh bermakmum kepada imam meskipun antara imam dan makmum dipisahkan oleh jalan atau dinding, jika makmum mendengar ucapan takbiratul ihram imam, asalkan apa-apanya bisa dia dengar. Hal ini juga telah diterangkan pada pembahasan terdahulu, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama kaum muslimin yang bermakmum kepada beliau dari belakang kamar dan mereka mengikuti salat beliau. Jadi pernah Nabi menjadi imam di dalam kamar beliau, sementara makmumnya berada di luar kamar mengikuti aba-aba beliau. Ini sepemahaman saya pas beliau sakit ya. Pas beliau sakit, beliau memimpin jamaah, beliau di dalam kamar sementara makmumnya di luar kamar.
Intinya takbir sekat seperti yang ibu-ibu ada sekarang ini tidak ada masalah, asalkan ibu-ibu bisa mendengar dan atau melihat gerakan imam atau apa-apa dari imam dan mengerti gerakan imam. Itu yang penting itu. Hukum imam yang menjadi makmum sebab ia terbukti meninggalkan perkara fardu. Boleh bermakmum kepada imam yang ketinggalan syarat dan rukun sholat, asal makmum sendiri memenuhinya, atau makmum tidak tahu ada syarat atau rukun yang tertinggal oleh imam. Hal ini berdasarkan hadis-hadis berikut. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalluna bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Mereka salat sebagai imam bersama kalian. Jika mereka benar, bagi kalian pahala dan bagi mereka pahala. Jika mereka keliru, maka pahala tetap bagi kalian, sedang kesalahan menjadi beban atau ditanggung oleh mereka sendiri. Imam melakukan kesalahan yang makmum tidak tahu. Begitu selesai sholat baru diketahui, maka yang wajib menyempurnakan sholat cuma imam, makmum tidak wajib. Kenapa? Karena tidak tahu. Contoh kalau yang di masa Nabi ya, pernah Nabi itu sholatnya 5 rakaat, harusnya 4, 5. Itu yang mengulang sujud sahwi, yang menyempurnakan dengan sujud sahwi cuma Nabi. Yang lain tidak diperintah. Karena untuk makmum sudah cukup, tidak ada masalah. Jadi untuk makmum sudah cukup, tidak ada masalah. Atau misalnya imam begitu selesai sholat, terus baru dia ngeh, loh saya tadi belum wudu misalnya gitu, padahal dia batal. Ya sudah. Itu tanggung jawab imam untuk mengulang sholat, makmum tidak wajib mengulang. Karena kalau menurut riwayat ini ya, kenapa? Karena makmum dianggap sudah tidak menanggung beban kesalahan imam, karena itu pure murni kesalahan imam yang harus diulang. Kecuali makmum tahu, kalau makmum tahu imam batal kok masih ngikut, ya, batal makmum itu. Jadi imam batal, makmum tetap ngikut, tidak boleh. Kalau udah imam batal, berarti makmum ikut batal kalau terus mengikuti. Tapi kalau makmumnya mufaraqah atau munfarid, tidak apa-apa kalau itu. Kalau yang pernah terjadi pada saya itu, dulu waktu saya masih di Surabaya, saya jadi imam sholat maghrib ceritanya. Saya ngimami sholat maghrib itu, saya ada batal wudu, terus saya wudu pas, nah ini kelengahan saya saat itu ya. Pas saya mau basuh kaki, saya baru tahu kalau ternyata di bagian bawah kaki saya itu ada cat. Yang cat itu sebelumnya saya habis ngecat lemari di pondok ceritanya itu. Saya masih mondok saat itu. Cat itu rupanya keinjek oleh saya dan saya tidak menyadari itu. Karena buru-buru wudu yang pertama saya nggak cek, yang batal wudu yang kedua itu saya cek. Nah, saya tidak wajib mengumumkan ke jamaah, Pak, tadi selesai batal Pak, ulangi Pak. Tidak wajib. Cukup saya yang mengulangi sholat, karena saya terbukti batal gara-gara kaki saya ada cat. Yang cat itu menyebabkan air wudu terhalang masuk ke anggota wudu. Karena banyak catnya soalnya. Saya di bagian bawah kaki, saya tidak menyadari itu. Mungkin pas wudu yang pertama itu saya kurang teliti karena buru-buru, mungkin karena kan harus ngajar saat itu. Tapi wudu yang kedua begitu saya mau basuh kaki, loh ternyata ada cat. Dan itu bukan cat baru, itu cat yang tadi saya ngecat lemari di pondok itu. Nah, akhirnya saya mengulang sholat saya sendiri, makmum nggak wajib mengulang. Tapi kalau makmum tahu, tapi dia terus ngikuti saya dan tidak mengingatkan saya, ya dia sama-sama batal kalau yang tahu. Tapi kalau yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Namanya juga nggak tahu. Kemudian berikutnya Sahal mengatakan radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-imamu dhaminun fa in ahsana falahu wa lahum wa in asafa alaihi yakni wala alaihim. Imam adalah penanggung jawab atas sholatnya dan sholat makmum. Jika yang dilakukan benar, maka pahala baginya dan bagi mereka makmum. Tetapi jika ia salah, maka kesalahan itu menjadi tanggung jawabnya sendiri, yakni tidak dibebankan atas makmumnya. Jadi kalau imam bermasalah, itu tanggung jawab imam sendiri. Makmum tidak wajib menanggung kesalahan imam. Saya ulang, kalau makmum tidak tahu loh ya, dan imamnya menyadarinya setelah selesai sholat, atau dia nggak tahu juga. Kalau dia nggak tahu juga, ya sama-sama nggak tahu, insya Allah dimaafkan kalau yang begitu. Hal ini diperkuat dengan dalil bahwa pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, ia menjadi imam bagi kaum muslimin pada lihat sedang dalam keadaan junub dan lupa ceritanya. Maka setelah sholat selesai, ia mengulangi sholatnya, sedangkan para makmumnya tidak. Sayyidina Umar malah pernah beliau mengalami di mana beliau menjadi imam sholat padahal beliau dalam kondisi junub, lupa belum mandi. Ingat-ingat sudah selesai, beliau mengulang sholat, tentu mandi dulu atau tayamum dulu kalau nggak ada air. Sementara makmumnya tidak disuruh untuk mengulang, itu dipakai dalil. Ya, jadi kok bisa Ustaz? Ya bisa saja, orang kalau lupa kan bisa saja. Saya pernah dalam satu perjalanan itu ada salah seorang ibu-ibu pernah cerita. Jadi beliau ini cerita dalam perjalanan dari pagi subuh sampai pulang ke rumah itu malam isya, kata beliau. Ibu ini cerita, nanya hukumnya bagaimana gitu. Jadi begitu sampai di rumah beliau baru ingat, saya baru ingat Ustadz, kalau beliau ini junub, habis senggama dengan suaminya, belum mandi. Padahal perjalanan sholat sudah 5 waktu itu. Gimana coba? Tapi memang betul-betul lupa, kata beliau. Ingatnya pas sudah pulang sampai rumah katanya itu. Jadi beliau itu baru ingat kalau belum mandi 5 waktu. Gimana Ustaz? Saya bilang al-butlanu la asara fil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Berarti ibu dianggap belum mengerjakan sholat. Terus ya sudah, ibu mandi, diulang sholatnya. Namanya i'adah, bukan qadha ya, bukan qadha, i'adah namanya. Apa bedanya i'adah sama qadha? Kalau qadha kan hutang. Kalau ini beliau tidak sengaja meninggalkan dan sudah dikerjakan, tapi dengan cara yang batal karena tidak menyadari itu. Sadarnya sudah selesai semua, diulang, namanya i'adah, mengulang sholat 5 waktu itu. Saya bilang begitu karena dianggap batal tadi. Al-butlanu la asara fil hukmi namanya itu. Allahu Akbar. Berarti mengerjakannya di luar waktunya tidak apa-apa. Dan ini sependek yang saya pahami pendapat jumhur ya, pendapat mayoritas ulama. Karena terbukti salah. Kalau kaidah fikihnya al-butlanu la asara fil hukmi, sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Berarti dianggap belum mengerjakan sholat dengan benar tadi. Tapi dia mengerjakan, i'adah, mengulang namanya. Mengulangnya dengan cara bagaimana Ustadz? Karena tadi beliau dalam kondisi safar, kalau memang sudah sampai di rumah, boleh sih mengulang dengan cara dijamak, tapi tidak boleh dikosor karena sudah sampai rumah. Tapi andaikan dia ingatnya dalam perjalanan, boleh dia mengulangnya dengan cara dikosor. Kenapa? Karena beliau dalam kondisi masih safar. Tapi kalau sampai di rumah udah nggak bisa, kecuali dijamak saja. Tapi jamak sama aja, rakaatnya kan mending satu-satu. Namanya i'adah, namanya mengulang. Allahu Akbar. Terus kemudian mengganti kedudukan imam. Jika imam mendapatkan udzur ketika sedang sholat, seperti teringat bahwa ia berhadas atau berhadas ketika sedang sholat,
maka hendaknya ia menggantikan posisinya sebagai imam dengan menunjuk seseorang, salah satu dari makmum, untuk menyempurnakan sholat bersama makmum yang lain. Sebenarnya bisa dengan beberapa cara untuk ini ya. Yang pertama itu, kalau imam tidak menunjuk, yang di belakang imam persis itu maju kalau imam batal. Kayak tadi kan sholat isya, beliau kan yang di tengah persis di belakang imam. Nah, andaikan imam batal, beliau yang maju langsung. Nah, kecuali imam menunjuk. Begitu imam menoleh, yang di belakangnya persis ternyata anak kecil, misalnya gitu, yang tidak pantas jadi imam misalnya gitu ya, nggak tertib masjidnya berarti. Maka imam menunjuk, bapak aja maju jadi imam. Nah, maka yang ditunjuk oleh imam maju jadi imam. Itu jadi maju menjadi imam itu bisa atas inisiatif makmum karena imam tidak menunjuk, yaitu orang yang di belakang imam persis, atau orang yang ditunjuk oleh imam kalau imam menunjuk misalnya. Ayahnya Habib Syekh Habib Abdul Qadir rahimahullah itu Solo, itu sebelum wafat pesan ke mantunya pas mau jadi khotib, pas mau jadi imam sholat Jumat, bilang sama mantunya, Din, nanti sujud terakhir sholat Jumat kamu gantiin saya sebagai imam ya. Jadi nanti sujud terakhir sholat Jumat kamu jadikan saya sebagai imam. Itu mantunya kan seorang ustadz, mikir itu apa ya maksudnya abah mertua, kok saya disuruh menggantikan beliau sebagai imam saat sujud terakhir sholat Jumat. Gak mudeng beliau itu, gak ngerti. Akhirnya sholat Jumat dimulai kan, sujud terakhir, lama mertua beliau ini sujud. Karena lama, ingat beliau akan pesannya mertuanya itu. Jangan-jangan ini pesan beliau ini, saya suruh gantikan beliau sebagai imam itu. Karena lama sujudnya, akhirnya dikomando beliau, Allahu Akbar, tahiyat akhir, salam, ternyata mertuanya sudah wafat. Sudah wafat dalam keadaan sujud jadi imam sholat Jumat sujud terakhir. Nah, itu sebelum wafat pesan sama mantunya itu, Din, nanti kamu di belakang saya, sujud terakhir sholat Jumat kamu gantikan saya. Qaddarallah itu. Ya, husnul khatimah, syahid di jalan Allah insyaallah, masya Allah. Itu ayahnya Habib Syekh Habib Abdul Qadir rahimahullah, Solo orang Solo. Itu seperti itu. Bon, lanjut. Hal ini didukung oleh dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, Amr ibn Maimun radhiyallahu anhu meriwayatkan pada pagi hari ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terkena musibah ditertikam. Sayyidina Umar ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Tidak ada seorang pun antara aku dengannya kecuali Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau lama Umar bertakbir. Tiba-tiba saya mendengar ia berteriak terkena tikaman, aku dibunuh, kata Sayyidina Umar, atau aku dimakan oleh anjing, istilah Arabnya ya. Ini terjemahannya enggak pas, namanya lebih tepatnya ungkapan yang menunjukkan bahaya lah gitu. Saya melihat Umar menarik Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an agar maju ke depan. Berarti pengganjil ditunjuk, maka Abdurrahman melanjutkan sholat sebagai imam bersama orang-orang jamaah secara ringan. Jadi kasus Sayyidina Umar radhiyallahu an itu sependek yang pernah saya baca ya. Begitu beliau ditikam, itu sahabat tidak membatalkan semua, tapi beberapa ada yang meringkus Abu Lu'lu'ah, beberapa langsung menolong Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saat itu. Jadi enggak dibatalkan semua. Nah, Sayyidina Umar wafat pas ngimami sholat subuh. Sayyidina Ali menjelang ngimami sholat subuh. Jadi banyak orang di luar Islam itu nyerang kaum muslim itu kadang di momen-momen saat sholat. Itu suku Rifa'ah, sekutunya Madinah, diserang oleh kafir Quraisy
itu saat sholat juga. Konon dulu orang-orang komunis juga ketika nyerang kaum muslimin di Indonesia ya pas sholat. Makanya beberapa masjid itu kayak Masjid Asy-Syuhada di tempat saya itu, soft depan tuh ada rotan setengah meter rotan. Kalau di Villa Taman Kartini depannya imam itu ada pedang. Kalau ada macam-macam ya biar imamnya bisa bela diri, makmumnya bisa bela diri. Itu seperti itu. Ya di sini nggak harus begitu, cuma saya cerita saja. Makanya dulu itu kan ini khotib Jumat ada tongkat itu ya. Dulu itu khotib itu yang dipegang bukan tongkat dulu, tombak dulu itu. Ya tombak dalam rangka untuk kalau ada sabotase itu. Alhamdulillah, masya Allah, semoga Indonesia aman ya. Amin, Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan aman lah. Amin, Allahumma insyaallah. Di Saudi itu kan sekarang kenapa khotib Jumat sekarang nggak ditarik di dekat Ka'bah, tapi di dalam Masjidil Haram? Kenapa imam Masjidil Haram sekarang jarang sholat di pelataran Ka'bah, tapi masuk di masjid di bangunannya? Kan sempat terjadi hampir penikaman terhadap imam Masjidil Haram oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi memang jangan dikira orang yang berdakwah itu nggak ada musuhnya gitu, maksud saya gitu. Jadi orang sekelas Nabi saja Allah jadikan musuh dalam bentuk setan dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Apalagi kita yang bukan Nabi ini. Jadi memang harus banyak berlindung kepada Allah, di samping ya persiapan juga. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau termasuk yang kena tikam itu pada saat sholat subuh itu. Allahu Akbar. Abu Razin juga menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sholat, tiba-tiba keluar darah dari hidungnya. Ia segera menarik tangan seseorang ke depan sedang ia sendiri pergi berlalu. Sebenarnya keluar darah dari hidung tidak termasuk pembatal sholat. Cuman kan kalau darah terlalu banyak kan khawatirnya mengganggu kan. Dan khawatir najis kemana-mana karena kan darah itu kotor. Sementara masjid kan tidak boleh terkotori. Maka beliau memilih untuk pergi meninggalkan statusnya sebagai imam dan digantikan oleh sahabat yang lain dengan cara menarik atau menunjuk orang untuk menggantikan beliau. Imam Ahmad berkata, jika seorang imam menyuruh orang lain untuk menggantikannya, maka ini merujuk kepada perilaku Umar dan Ali radhiyallahu anhuma. Tapi kalau imam membiarkan makmum sholat sendiri-sendiri, maka ia merujuk kepada Muawiyah radhiyallahu an, sebab sewaktu ditikam para makmum melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri. Jadi imam ketika batal, makmum boleh sholat sendiri-sendiri, boleh langsung dilanjutkan dengan cara ditunjuk tadi, atau yang paling belakang maju ke depan untuk menjadi imam. Itu silakan saja. Kalau Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau ditikam juga, tapi beliau selamat. Jadi gini, pada saat muncul kelompok yang namanya Khawarij. Kelompok Khawarij ini kalau zaman sekarang dikenal dengan kelompok takfiri. Kelompok yang gampang mengkafirkan saudaranya sesama muslim hanya karena menurut dia pelaku dosa besar. Menurut orang Khawarij saat itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, Amr ibn Al-As radhiyallahu an, ini 3 tokoh yang telah berbuat dosa besar menurut mereka dan dianggap kafir. Coba bayangkan, sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah, satu di antara 10 sahabat Nabi yang dipastikan masuk surga semasa hidupnya. Yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, orang yang banyak dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan. Dan yang ketiga
Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, politisnya para sahabat. Itu dikafirkan, coba bayangkan. Makanya ditarget untuk dibunuh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditarget untuk dibunuh. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ditarget untuk dibunuh, termasuk Amr ibn al-As radhiyallahu anhu itu ditarget untuk dibunuh. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Muawiyah terluka, nggak sampai meninggal beliau. Amr ibn al-As radhiyallahu an selamat beliau. Ini tiga tokoh yang saat itu ditarget untuk dibunuh oleh kelompok namanya Khawarij. Kalau karena Khawarij itu ya kelompok takfiri itu, yang gampang mengkafirkan saudaranya sesama Muslim. Bolehkah menjadi imam jika dibenci oleh kaumnya? Ingat kemarin ya, syarrun nas imamu qaumin wa hum lahu karihun. Seburuk-buruk manusia adalah imam bagi satu kaum yang makmumnya enggak senang sama dia. Tapi enggak senangnya bukan karena sentimen pribadi ya. Enggak senangnya karena akhlaknya yang buruk, karena perbuatannya yang tidak baik. Banyak hadis yang menjelaskan tentang larangan seseorang menjadi imam sholat jamaah bagi kaum yang membencinya. Yang dimaksud dengan benci di sini adalah benci yang disebabkan oleh faktor syar'i, bukan sentimen pribadi loh ya. Yakni alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan masalah ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satun, ada 3 model orang yang la tarfa'u salatuhum, salatnya tidak terangkat, salat mereka tidak terangkat. Fawqa ru'usihim, di atas kepala mereka, shibron, walaupun cuma sejengkal." Jadi ada orang yang sholatnya nggak diterima oleh Allah, kalau bahasa sederhananya begitu. Pertama, rajulun, seorang lelaki, amma yang mengimami kauman, satu kaum, wahum lahu karihun, sementara kaum itu nggak suka kepada dia. Yang kedua, wa mra'atun, dan seorang wanita batat yang bermalam atau tidur di malam itu, wa zaujuha 'alaiha sakhitun, sementara suaminya marah kepadanya. Itu salatnya enggak diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa akhwani mutasarimani, dan 2 orang saudara atau 2 orang bersaudara yang saling bermusuhan. Yang pertama, orang yang sholatnya nggak diterima oleh Allah adalah orang yang makmumnya nggak suka sama dia karena kelakuannya yang buruk tadi, akhlaknya yang buruk, kelakuannya yang buruk. Pokoknya ada alasan syar'i yang membuat orang itu nggak suka sama dia. Saya mungkin pernah cerita di sini, kemarin di pertemuan sebelumnya maksud saya. Ada satu masjid, saya nggak sebut nama masjidnya. Kalau imamnya si fulan gitu ya, itu makmumnya nggak suka. Orang setempat ngomong ke saya, lapor ke saya saat itu. Kalau dia jadi imam, Ustaz, kalau orang lain mah tenang-tenang aja, Ustaz. Kita enak, Ustaz, kalau dia jadi imam. Kenapa, Pak? Saya bilang gitu. Apa alasannya kok enak kalau dia jadi imam? Kita tahu kelakuan dia, Ustaz. Bagaimana dia zalim kepada keponakannya yang yatim. Jadi dia punya keponakan yatim, hartanya dikuasai oleh dia, termasuk dia haji itu pakai harta anak yatim itu, termasuk makan sehari-hari, pokoknya dizalimilah keponakannya itu. Jadi kita kelakuan, nah ini namanya kebencian yang dasarnya syar'i, karena memang ada kelakuan akhlak yang buruk. Saya bilang, kenapa nggak minta suruh ganti aja ke ketua DKM-nya? Susah, Ustaz. Tokohnya susah katanya. Oh ya, ya sudah, saya nggak bisa ngomong kalau gitu. Usul aja ke DKM-nya ganti-ganti.
Nah ini namanya makmumnya nggak suka, sementara memang yang bersangkutan itu zalim itu. Yang kedua, seorang wanita yang malam itu dia tidur sementara suaminya marah. Ini tentu kalau marahnya suami sesuai dengan marahnya Allah ya. Karena tidak semua marahnya suami itu sama dengan marahnya Allah. Seperti halnya tidak semua ridho suami itu sama dengan ridhonya Allah. Jadi ridhonya suami pada istri itu ridhonya Allah. Kalau ridhonya suami cocok dengan ridhonya Allah. Murkanya suami pada istri itu murkanya Allah kepada istri. Kalau murkanya suami cocok dengan murkanya Allah. Karena suami ini manusia yang bisa saja suka dan tidak sukanya itu tidak sesuai dengan suka dan tidak sukanya Allah. Nah, terus masuk dalam hadis ini sependek yang saya pahami berkaitan dengan hak dan kewajiban. Berkaitan dengan hak dan kewajiban di mana seorang istri diminta oleh suami untuk melayaninya, dan itu kewajiban istri untuk melayani suaminya, tapi si istri tidak mau sehingga suaminya marah. Itu konteksnya yang saya tahu. Nah, terus apa selalu begitu? Tergantung juga. Kalau istri lagi berhalangan tidak wajib melayani juga. Dalam pengertian maaf yang senggama, tidak wajib melayani juga. Tapi kalau istri dalam keadaan tidak berhalangan, suami menghendaki, maka istri wajib melayani. Dan nanti silakan dikembangkan ke yang lain, tidak hanya melulu soal kasur ini. Soal yang lain-lain berkaitan dengan hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Tapi pada hal yang bukan kewajiban istri, yang itu notabene bukan hak suami untuk dipenuhi oleh istri juga, maka dalam hal ini marahnya suami tidak berpengaruh. Contoh misalnya, suami bilang, "Mah, genteng bocor." Loh, benerin genteng bocor itu bukan kewajiban istri itu. Andai kan suami marah, "Aku gak ridho loh kalau kamu gak benerin genteng itu." Gak bisa. Kenapa? Karena itu bukan kewajiban istri. Kecuali suami ngomong, "Maksudku hubungi tukang talang, Ma." "Oh iya Pak ya." Maksudnya suruh nelpon suruh WA tukang talang, karena yang kenal sama tukang talang istrinya. Misalnya gitu. Misalnya itu beda bab kalau itu. Suami pulang mobil kotor, "Mah, cuci mobil." Bukan kewajiban istri. Kalau istri nggak mau, suami marah, bukan marahnya Allah itu, nggak masuk itu. Kenapa? Karena bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Nah, makanya yang dimaksud sini adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ketika istri tidak mentaati perintah suami berkaitan dengan haknya suami yang wajib dilayani oleh istri. Maksudnya itu. Tapi saya sering ingatkan di mana-mana, bagi para suami jangan gampang tidak ridho kepada istri. Bagi seorang suami jangan berlama-lama memendam marah kepada istri. Jadi suami harus pemaaf. Kok bisa gitu Ustaz? Begini. Kalau suami ridho, suami memaafkan, potensial istri masuk surga. Kalau istri masuk surga, potensial ngajak suami masuk surga. Hadisnya Sahih riwayat Ibnu Majah. Hadis qudsi itu, wong temen sholat, temen puasa aja dicari untuk masuk surga bareng. Mosok suami enggak dicari. Paham ya? Jadi kalau istri masuk surga, potensial ngajak suami masuk surga. Tapi kalau suami enggak ridho, mudah tidak ridho, sulit memaafkan misalnya, dan itu ternyata memang dalam hal ini betul-betul memang istri yang salah misalnya gitu ya. Kalau yang dalam konteks tadi suami yang zalim beda bab nanti. Maka potensial istri itu masuk neraka kalau suami enggak ridho, enggak memaafkan. Nah, kalau istri masuk neraka, potensial ngajak suami masuk neraka. Itu catatan pentingnya itu. Jadi saya ulang, kalau istri masuk neraka gara-gara suami tidak memaafkan, gara-gara suami tidak ridho, itu potensial ngajak suami masuk neraka. Memang ada dalilnya Ustaz?
Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Gubernur, wali kota misalnya. Pemimpin dalam arti yang sempit bagi seorang istri siapa? Suaminya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, dalam pengertian memang istri itu disesatkan atau dibiarkan tersesat. Tidak pernah dinasehati, tidak pernah didoakan. Maka apa tuntutan istri ketika masuk neraka itu? Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada pemimpin kami itu, kalau istri siapa tadi? Suaminya. 2 kali lipat siksa yang kami rasakan. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, ini akan bisa terjadi, Pak, kalau istri masuk neraka. Makanya sebisa mungkin kita sebagai suami, jadilah suami yang pemaaf, suami yang gampang ridho. Karena ada sebagian suami itu kalau ngancam istrinya, aku gak ridho loh Maya, aku gak ridho. Itu bahaya itu. Jadi yang betul adalah maafkan istri, ridho kepada istri, sehingga istri mudah masuk surganya. Kalau istri potensial masuk surga, potensial ngajak suami masuk surga. Tapi kalau suami gak gampang ridho, apalagi suaminya susah memaafkan misalnya, itu potensial istri masuk neraka. Kalau istri masuk neraka, potensial ngajak suami masuk neraka. Paham ya? Tadi kalau yang pertama dalilnya hadis riwayat Ibnu Majah, kalau yang ini dalilnya surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Nah, ini wallahu alam bisawab. Terus 2 saudara yang saling bermusuhan tidak termasuk dalam kategori saling bermusuhan kalau kita dimusuhi. Jadi kalau sependek yang pernah saya baca penjelasan para ulama, tidak termasuk yang diputus rahmat Allah kepadanya orang-orang yang diputus. Bukan dia tidak memutus, dia maunya baik-baik saja, dia maunya rukun, tapi saudaranya musuhi dia terus misalnya. Kalau ini tidak termasuk yang diputus oleh Allah rahmat darinya. Tapi kalau ada orang yang saling memutus, dua-duanya diputus oleh Allah rahmat. Makanya taruhlah misalnya sebagian kita ada yang punya masalah dengan saudara misalnya, dan dengan sangat terpaksa kita menghindari misalnya ini ya, maka jangan sampai dalam hati punya tekad untuk memutus. Tapi cukup dalam hati kita katakan, ya Allah, Engkau Maha tahu hamba tidak mau begini, hamba maunya baik-baik. Cuma saudara saya ini masih memusuhi hamba, ya Allah. Hamba akan berusaha memperbaikinya selagi hamba bisa, tapi kalau tidak terpaksa hamba hindari. Bukan semata-mata memutus, bukan memutus niatnya, tapi lebih kepada menghindari kemungkinan buruk yang akan muncul kalau kita ketemu. Kita tidak mengatakan bahwa dia buruk kita baik, bukan, tapi lebih kepada kita bicara potensi. Fakta ya, ada sebagian orang kan kalau kita ketemu kan bikin sakit hati, bikin kuping panas, kuping pangeng, hati jengkel. Daripada kita hindari, tapi tidak memutus, tapi semata-mata menghindari kemungkinan buruk yang bisa muncul kalau itu terjadi. Walaupun andaikan kita tetap ngewayel berbuat baik, walaupun dicaci maki, dibalas dengan keburukan, kalau kita sanggup kuat itu lebih baik lagi kalau sanggup. Tapi kan tidak semua orang cukup kuat kupingnya, tidak semua orang cukup kuat hatinya. Nah, kadang lagi ketemu daripada nanti berantem, mending dihindari. Tapi kalau Anda cukup kuat, wah bagus, itu luar biasa. Itulah makna silaturahim yang sebenarnya.
Walaupun air susu dibalas dengan air tuba. Nah, ini enak ngomongnya aja begini ini. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Allahu Akbar. Ini ya diantara hal-hal yang patut untuk diperhatikan. Lanjut. Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la yaqbalullahu minhum salatan. Ada 3 model orang yang Allah tidak berkenan menerima salat mereka. Pertama, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Itu orang yang maju pada satu kaum sebagai imam sementara kaum itu tidak suka sama dia. Karena kelakuannya yang buruk, akhlaknya yang buruk. Wa rajulun atas salata diyaron. Dan orang yang salat setelah waktunya habis. Dibaron, maaf, bukan diyaron, dibaron. Orang yang sholat sementara waktunya sudah habis. Maksudnya sengaja ini. Tapi kalau dia kesiangan, dan Nabi pernah kesiangan, boleh tidak apa-apa. Tetap sholat, jangan nggak sholat. Sholat tetap diterima. Tapi kalau sengaja dia sholat sampai keluar waktunya, sholatnya nggak diterima oleh Allah, walaupun tetap dia wajib sholat. Karena paling nggak menggugurkan kewajibannya paling tidak. Wa rajulun i'tabada muharrarahu, dan orang yang memperbudak hamba yang telah dimerdekakan. Orang dipekerjakan enggak digaji. Itu sama dengan memperbudak orang merdeka itu. Orang disuruh kerja ini kerja itu sampai capek. Enggak digaji. Padahal harusnya digaji misalnya. Nah, ini orang yang tidak menggaji orang yang merdeka padahal sudah digaji, ini termasuk dalam kategori yang sholatnya nggak diterima karena zalim. At-Tirmidzi berkata ada pendapat yang mengatakan bahwa makruh hukumnya seseorang menjadi imam pada kaum yang benci kepadanya, akan tetapi jika imam tersebut tidak berbuat zalim maka yang membencinya justru yang berdosa. Tapi kalau ada orangnya baik, jujur, santun, dermawan, ada makmum yang nggak suka sama dia bukan karena kelakuannya yang buruk, tapi karena memang makmumnya dengki, ya itu yang dosa yang dengki itu. Nah, jadi orangnya baik, dermawan, santun, rajin menolong, baik budi, tapi kullu dzi ni'matin mahsud, kata para ulama. Setiap orang yang diberi nikmat oleh Allah pasti didengki, pasti itu. Nah, di antara makmumnya ada pendengkinya. Maka yang berdosa bukan makmumnya, tapi siapa? Yang mendengki itu. Makanya saya ulang tadi, dalam kasus ini bukan subjektivitas ukurannya, tapi objektif kasus. Jadi kalau imam ini memang secara moralitas akhlaknya enggak bagus, kok makmum enggak suka, itu enggak suka yang benar. Dan makmum imamnya tidak benar dalam hal ini. Tapi kalau imamnya secara sosial bagus, hubungan dengan Allah bagus, tapi dasar memang makmumnya yang dengki, ya itu urusan makmum dengan Allah itu nanti. Kalau imamnya mah nggak ada masalah. Allahu Akbar. Pernah di daerah Jawa Timur itu ada seorang kiai difitnah dengan fitnahan yang tidak benar. Sehingga kemudian banyak orang yang tidak suka sama beliau. Dan beliau tetap menjadi imam, kadang khotib Jumat dan macam-macam. Tapi banyak orang enggak suka gara-gara kemakan fitnah. Nah, yang begitu-begitu yang menfitnah itu yang enggak benar itu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Nggih. Bulan-bulan ini terjadi kesalahan imam pada saat sholat zuhur. Itu imamnya baru 3 rakaat salam.
makmumnya itu hanya gimana maksudnya dalam pikiran makmum itu kayaknya kurang satu. Lalu ini tidak yang mengancam sampai di situ kami tidak dengarkan salam. Setelah salam, makmum itu bilang kurang satu lagi. Akhirnya ya ada ragu-ragu juga ya. Karena memang waktunya tidak segera menambah satu. Akhirnya imamnya berdiri menambah satu. Nah, setelah selesai itu salam, makmumnya bilang lagi sujud sawi. Itu sebenarnya makmum yang di belakang itu ada kesalahan enggak? Karena kan di belakang imam itu wajib untuk bisa mengingatkan apabila ada kekurangan. Jadi bagaimana posisi imam seharusnya, begitu juga posisi makmum seharusnya bermasuk. Iya, sami-sami. Kemarin di kitab ini dibahas ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat yang harusnya 4 rakaat, beliau 2 rakaat salam. Terus pergi keluar dari masjid. Tapi belum sampai keluar, belum sampai jauh lah maksudnya. Itu ada beberapa sahabat yang mengejar beliau. Di antaranya sahabat Nabi yang gelarnya Dzul Yadain namanya. Beliau nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, apakah Anda lupa?" Kata Nabi, "Enggak." "Apakah sholat dikosor?" "Enggak juga." "Tapi tadi Anda cuma 2 ya Rasulullah." Nabi nanya ke sahabat yang lain, "Betul," kata dia. "Benar ya Rasulullah." Nabi balik lagi ke pengimaman, nambah 2 rakaat, terus sujud sahwi, salam. Jadi Nabi balik ke sholat, nambah 2 rakaat, kurangnya kan 2 rakaat, terus sujud sahwi, salam. Ada yang mengatakan salam dulu baru sujud sahwi beliau. Dua-duanya boleh. Sujud sahwi itu boleh setelah salam, boleh sebelum salam, tidak ada masalah. Kama qol nih. Ulama ahli fikih ngomentari hadis itu, kalau jarak antara lupanya itu dengan kembali ke tempat sholat itu belum terlalu lama, cukup nambah rakaat yang kurangnya saja. Kayak tadi kan imamnya belum pergi kan? Nah, berarti kan belum lama berarti kan? Terus ya nambah 1 rakaat lagi, betul, tidak ada masalah. Terus sujud sahwinya setelah salam tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kata di fikih sunnah, kalau jaraknya lama, misalnya udah keluar, udah ngobrol, udah ngopi, udah makan misalnya, sudah lama, ya itu harus ngulang dari awal karena dianggap tidak sah karena kurang 1 rakaat. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Yono. Pak Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh? Oh iya. Terus? Apa katanya? Semoga Allah meningkatkan kesabaranmu dan memberikan ampunan kepada saudaramu yang meninggal dunia. Ini Imam Nawawi tahun 2009, mungkin halaman 294 Al-Askar. Al-Athar An-Nawawiyah. Penjelasannya. Baik. Itu betul-betul kafir ya? Betul-betul orang kafir itu ya? Yang ada ini di sini doa kasihan orang muslim kepada kafir itu.
Saya harus mempelajari hadisnya dulu ya. Baik, saya mau terangkan dulu aja deh. Saya mau terangkan dulu. Baik. Ya, sami-sami. Sependek yang saya pahami, doa Muslim kepada kafir kalau dia masih hidup itu tidak apa-apa. Hadisnya Sahih Bukhari, ketika para sahabat meruqyah kepala suku yang kena sengat kalajengking itu dengan suratul Fatihah. Itu kan ruqyah kan doa supaya dia sembuh dari sakitnya itu. Dan itu diterima oleh Allah doanya, sembuh itu si kepala suku itu. Dan Nabi membenarkan dalam sebuah akad namanya akad ju'alah. Jadi sependek itu dipakai dalil oleh para ulama bahwa mendoakan orang kafir yang masih hidup itu bisa sampai, tidak ada masalah. Terutama kalau kita mendoakan hidayah, terutama ya. Kita mendoakan hidayah, petunjuk. Itu satu dulu. Tapi kalau sudah meninggal, sependek yang saya pelajari itu tidak sampai. Karena syaratnya harus seiman. Itu yang menjadi sababun nuzul diantaranya surah At-Taubah ayat 80. Itu sababun nuzul itu. Yang kemudian diputus oleh Allah bahwa sama saja wahai Nabi, engkau mintakan ampun atau tidak untuk mereka, walaupun engkau mintakan ampun sampai 70 kali, Allah tidak akan ampuni karena dia kafir. Nah, itu dipakai dalil oleh mayoritas ulama ya, bahwa itu enggak, karena itu dalil bahwa itu enggak sampai, kalau enggak seiman enggak sampai gitu. At-Taubah ayat 80 itu. Nah, tapi di tafsir Ibnu Katsir, mungkin ini ya, Imam Nawawi mungkin pakai pendapat yang enggak populer, mungkin Pak, tapi saya belum pelajari itu riwayatnya. Mungkin Imam Nawawi pakai pendapat yang enggak populer kali ya. Jadi gini, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Ketika turun At-Taubah ayat 80 itu, Nabi bersabda begini, Pak. Kalau 70 kali saya mintakan ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang mati, ya Allah nyatakan mati dalam keadaan kafir itu, tidak diampuni oleh Allah, kata Nabi, saya akan mintakan ampun untuknya 70 kali lagi, kata Nabi. Kalau belum diampuni, saya akan mintakan ampun lagi untuknya 70 kali lagi. Kalau belum diampuni juga, saya mintakan ampun lagi 70 kali lagi, kata Nabi begitu. Nah, mungkin Imam Nawawi berpendapat dengan pendapat yang ini mungkin, sehingga beliau motif riwayat itu sampai nggak sampai terserah Allah, nanti kita doakan aja. Sampai nggak sampai terserah Allah. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin yang ditakziah itu kafir, tapi yang mati saudaranya muslim mungkin, Pak. Kemungkinan itu. Karena ada doa ampunan di situ itu. Kemungkinan yang ditakziah itu keluarganya itu kafir, masih kafir mungkin. Sementara keluarga yang meninggal itu muslim. Karena ada kejadian di mana saudaranya muslim yang meninggal, saudaranya kafir yang sebagai tuan rumahnya. Nah, saya pernah takziah, ceramah takziah. Di belakang saya itu salib itu. Yang meninggal muslim, keluarganya muslim, tapi dia tinggal di keluarga yang non-Islam itu. Untung zaman itu belum musimnya medsos. Kalau musim medsos ya difoto viral itu, Ustaz Subhan pidato di bawah salib. Langsung digoreng itu di medsos itu. Alhamdulillah saat itu belum musimnya medsos. Baru ada BlackBerry kalau nggak salah itu. Itu pun belum terlalu kayak sekarang itu. Ya, jadi mungkin begitu, mungkin lebih detailnya saya belum pelajari itu. Kemungkinan. Nah, tapi saya ulang ya, pendapat mainstream, pendapat mayoritas ulama, umumnya kaum muslimin bahkan kalau beda iman itu tidak sampai. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten. Monggo yang lain silakan. Ya, bisa. Oke. Kembali ke imam tadi. Ini hadis dari imam ini jadi disebut berbasis imam. Udah salah, tanggung jawab sebagai imam. Kalau benar pahalanya mungkin imam sama. Dan
porsinya bagaimana sebenarnya masih imam untuk pahala. Kan kasihan imam kita yang dengan pahala yang lebih. Sementara bukan doanya begitu besar. Sependek yang saya pahami, imam itu mendapatkan pahala sebanyak makmum di belakangnya. Jadi sependek yang saya pernah baca, insya Allah di sini ada, insya Allah. Atau belum ketemu kita ya. Atau sudah, saya lupa, di sini ada insya Allah. Jadi kalau muadzin itu mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat karena mendengar dia adzan, itu kalau muadzin. Tapi kalau imam, dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang bermakmum di belakangnya. Ya, kalau imam ini benar, dia dapat pahala, makmum juga dapat pahala. Sholatnya diterima maksudnya gitu, Pak. Tapi kalau imam salah, makmum tidak tahu, makmum tetap berpahala, imam tidak diterima sholatnya dan dia wajib mengulang sholatnya. Kalau dia tahu dia batal. Kan masalahnya kadang imam kan tadi kayak Sayyidina Umar baru ingat setelah selesai sholat. Bahwa beliau masih junub, belum mandi besar. Maka beliau mandi besar dan mengulang sholat, tapi makmum tidak wajib mengulang. Itu seperti itu. Jadi bukan menanggung dosa, bukan, tapi lebih kepada sama-sama berpahala, tapi pahala porsi imam lebih besar daripada porsi makmum dalam hal ini. Begitu. Kalau di redaksi ini kan menunjukkan bahwa dosa yang ditanggung imam ini imam adalah penanggung jawab atas salahnya dan salah dengan. Jika yang dilakukan benar, maka pahalanya menjadi mereka yang benar. Tapi jika ia salah, maka kesalahan itu menjadi tanggung jawab sendiri, yakni tidak diberikan kepada. Iya, makmum tidak wajib mengulang. Makmum tidak wajib mengulang sholat. Yang maksud saya, ini kan milis jadinya, nasib si imam itu. Makanya jangan sembarang jadi imam. Saya pernah juga baca artikel. Nggih. Bahwa imam pahalanya adalah saudara makmum yang hidup. Betul. Dari situ dia cuma narasi aja. Makanya saya nggak pakai abaikan kalimat-kalimat. Dan Ustaz juga beberapa kali itu ya jawabannya sama dia. Artinya imam yang memang dapat pahala tapi tidak plus. Kalau benar dia dapat pahala, kalau enggak, kalau salah, kalau enggak sendiri. Sebenarnya yang saya pahami tanggung jawab di situ maksudnya dia tidak menanggung kesalahan makmum dalam pengertian makmum tetap sah. Itu kesalahan dia sendiri yang dia wajib mengulang sholatnya. Makmum makmum tidak wajib mengulang sholatnya. Jadi bukan menanggung dosa, bukan. Iya. Enggak, tidak. Iya, dan dia hanya wajib mengulang. Iya, betul. Dan dia wajib mengulang. Dia wajib mengulang karena dia batal. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi yang lain? Monggo. Seperti yang Pak Ustaz lakukan yang tausiah di mana di belakangnya banyak sayur-sayur. Itu juga saya pernah melakukan artikel mendapat undangan dari saudara saya di mana saudara saya ini orangnya Islam, tapi yang meninggal katanya nggak Islam. Sehingga di situ ada tausiah yang mana orang ustaz-ustaz ada sama-sama menggunakan jamu-jamu. Tapi yang anehnya setelah kita tampil kami sama itu apa pula golongan yang macam otoritas jual-jual. Jadi yang aneh yang tadi sudah menyerahkan pada kita dosa karena jual-jual, tapi dia juga karena saudara pengaku dia sudah berbuat dosa tapi dengan Oke. Yang penting kita tidak bersama aja. Jadi pada saat dia berdoa dengan versi agama mereka itu terserah mereka. Tapi jangan bareng-bareng dengan kita.
Jadi masing-masing, dari kita berdoa sendiri, mereka berdoa sendiri. Itu seperti itu. Saya itu pernah diundang sekolah internasional untuk doa semua agama. Saya itu udah antisipasi aja ini ntar kalau doanya bareng-bareng repot ini katanya. Nah begitu selesai begitu acara dimulai, ternyata ini bagusnya ini sekolah itu namanya sekolah Victory Plus Kemang Pratama. Itu bagusnya sekolah itu berdoa masing-masing agama di tempat yang berbeda-beda. Jadi Muslim sendiri, Nasrani sendiri, Hindu Buddha sendiri. Jadi nggak bareng-bareng. Jadi berdoa bersama tapi nggak bareng-bareng, tapi di masing-masing. Saya pikir tadi ikhlas donga bareng-bareng masalah ini. Nah, ternyata alhamdulillah nggak doa bersama-sama tapi berdoa masing-masing tapi bersama-sama dengan agamanya masing-masing. Kalau begitu silakan, tidak ada masalah. Oh, waktu bersamaan tapi beda tempat. Beda tempat, beda tempat. Enggak satu ruangan mboten. Beda tempat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi monggo Pak, monggo. Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Nggih. Bagus. Bagus. Sampun. Kemarin di kitab ini sudah dibahas. Kita yang musafir boleh bermakmum kepada yang mukim atau sebaliknya, tapi dengan catatan rokaatnya imam tidak boleh lebih sedikit. Jadi misalnya imamnya makmumnya tidak boleh lebih sedikit rokaatnya, yang penting. Saya ulang, makmumnya tidak boleh lebih sedikit rokaatnya. Contoh gini, bapak kan jamak, sementara bapak karena musafir bisa jamak qashar. Nah, sementara sholat setempat itu 4 rokaatnya. Berarti jenengan untuk yang duhurnya misalnya gitu ya, itu jenengan 4, jangan dikosor. Nanti asarnya kan berdiri lagi sholat lagi kan, itu baru dikosor itu. Itu namanya jamak qashar. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi yang kalau ditanya mana yang lebih baik? Yang lebih baik kalau kita sudah sampai di masjid satu kaum itu sholat dengan waktu yang dimaksud, kita ikuti sholat bersama mereka dengan niat jamak. Apa jamak takdim, apa jamak takhir. Jangan qashar. Karena nanti kalau kita qashar, rakaat kita lebih sedikit daripada imam, dan itu tidak boleh. Yang boleh itu kalau imamnya qashar, makmumnya jamak atau sholat biasa, itu boleh, tidak apa-apa. Karena begitu imam salam kita lanjut sisanya. Nah, ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.